Alhamdulillah Pak Tri Andi sudah bergabung bersama kita untuk memberikan materi terkait dengan bagaimana proses manajemen terbitan bagi artikel di OJS. Nah, mungkin saya tidak akan menyampaikan terkait dengan CV dari beliau karena ketiga pembicara pada pagi hari ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau dibacakan CV-nya nanti 1 jam, 2 jam nggak selesai untuk membacakan CV-nya. Monggo untuk waktu dan waktu kami persilahkan kepada Pak Triandi untuk memberikan materi terkait dengan bagaimana proses manajemen terbitan bagi artikel di OJS. Halo, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pesertanya banyak sekali. Ini pesertanya ada sekitar 100, Pak Triandi. Sebenarnya masih banyak yang ingin bergabung, tapi karena Zoom kita baru bisa mengakomodir sekitar 100. Ini pengelola jurnal semua atau pencari sertifikat? Ya, ada beberapa, sebagian besar pengelola jurnal dan ada yang ingin mencari ilmu juga. Ya, manajemen ya. Untuk manajemen OJS ya. Ya. Ups, 2. Jadi saya enggak buat materi, langsung praktek saja, Mas. Ya, silakan. Karena OJS itu, walaupun buat materi enggak dipraktekkan, pasti lupa. Nah ini, belum tak share screen ya? Ya, silakan di share screen. Sambil promo jurnal ini. Nah, saya kira IJAGC jurnalnya. IJAK itu masih prematur, Mas. Nah, jadi beberapa jurnal yang saya kelola, mungkin kalau ada yang bidang matematika bisa submit ya di jurnal ini. Ini masih kurang artikel ya. Itu ada beberapa dari Malaysia dan Pakistan. Bapak Ibu yang silakan submit di jurnal ini. Yang informatika juga sama, ini ada site ini sudah ber-ISSN, sudah pertama. Jurnal ini juga sedang masuk akreditasi. Silakan submit gratis. Meskipun tulisannya berbayar kalau artikelnya bagus, tapi enggak ada biaya publikasinya, maksudnya ya kita terpikirkan. Ya Mas Arya. Mas Arif udah pergi. Jadi di sini meskipun kita tuliskan author fee-nya, tapi kalau penulisnya itu benar-benar enggak ada dana untuk bayar, ya kita akhirnya memenuhi standar. Untuk manajemen OJS itu ini saja. Dan nama kita lihat di sini, yang bisa melihat artikel masuk itu adalah editor ya, akun editor.
Jadi kalau ada artikel masuk itu ada di unassigned. Ini sudah proses review, jadi di unassigned ini kosong. Terus nanti setelah kita review ini selesai, akan masuk ke editing. Suaranya putus-putus ya, Pak? Sebentar. Kayaknya koneksi saya ini. Jadi, yang pertama, kita klik judulnya. Kita lihat kalau beberapa di jurnal masing-masing itu ada yang single blend, double blend, atau blend review. Nah, kalau saya buat single karena malas harus download dan hapus nama penulis dan afiliasi. Di jurnal ini jadi setelah ini kita download ya, kita upload di sini di review version. Jadi kalau misal yang antara penulis dan reviewer sama-sama tidak tahu, itu bisa nama penulis dan afiliasi baru diupload di sini. Diupload. Nah, setelah itu silakan kan siapa reviewnya. Kalau di jurnal ini paling tidak ada 2 artikel yang mereview ya. Jadi kita select review, terus kita assign, lalu karena ini latihan, kalau yang nanti untuk yang benar ya klik send ya, agar pesan ini nanti masuk ke reviewer. Jadi nanti akan masuk ke email reviewer. Cuma karena ini latihan, jadi saya skip ya. Jadi pesannya tidak masuk ke yang bersangkutan. Nah, setelah itu silakan masukkan form review ya. Ini contoh form review di AMM seperti ini ya. Nanti bisa dibuat sendiri sesuai dengan kebijakan jurnalnya masing-masing. Jadi dilampirkan juga form reviewnya agar karena nanti bukti untuk akreditasi itu ya ini form review komentar di OJS sama kalau yang itu komentar di versi Word-nya itu ya. Jadi ada kalau yang hard copy ya dicoret-coret terus nanti di-scan. Nah, nanti uploadnya nanti yang itu nanti di sini yang kalau hard copy atau yang soft copy itu tinggal dikomentari apa kurangnya. Nah, setelah ini selesai tugas editor sampai sini tahap ini selesai karena sekarang lanjut sebagai reviewer ya. Saya coba login sebagai reviewer itu tadi Bukarti Anom ya, Bukarti Anom. Oh, sama-sama jurnal manager ya, enggak bisa. Bukarti Anom. Nah, dari sisi reviewer di sini ada 1 aktif karena tadi udah ditugasi ya sama editor. Ada 1 aktif. Jadi kita klik, kita lihat apakah judul ini sesuai dengan bidang kita. Kalau misal sesuai ya kita lanjut will do the review. Ini berarti kita setuju untuk melanjutkan proses review. Kalau tidak, kita pilih enable to do the review. Jadi kita menolak karena ini bukan bidang. Jadi biasanya ya dosen kan punya spesialisasi bidang ilmu, enggak mungkin satu
satu jurusan itu dikuasai semua. Ya mungkin ada tapi itu jarang. Cuma biasanya kalau di jurnal ada dibagi beberapa yang sesuai dengan keahliannya. Nah, ini Mas Andi, ya. nanti mungkin ini ada yang menyampaikan kok OJS-nya beda, mungkin OJS 3 nanti juga. Oh ya, nanti yang OJS 3 saya bukakan yang OJS 3, Mas. Siap, thank you. Begitu Bu Sinola. Ini sementara OJS 2 dulu. Jadi setelah will do the review, ini saya anggap beliau bersedia ya. Tapi saya skip aja karena nanti akan masuk. Nah, setelah beliau bersedia, lalu di-download ya. Di-download artikelnya untuk dibaca, dikomentari. Jangan lupa di sini juga diisi karena ini adalah bukti bahwa artikel itu direview di sini Bapak Ibu. Dua ini ya. Jadi asesor akreditasi akan melihat di sini sebenarnya cukup jika sudah ada komentar nanti di hasilnya di sini. Tapi di sini juga bisa untuk menambah meyakinkan asesor bahwa artikel ini benar-benar direview. Nah, kalau sudah selesai, nanti di-upload review yang seperti ini. Nanti di-upload di sini, di poin 4, Bapak Ibu. Setelah itu silakan tentukan decision-nya. Decision-nya itu ini kayak upload. Nah, di sini itu ada keputusannya, silakan ada accepted, revisi required, resubmit for review, atau reject. Bahkan kalau tidak salah yang ini resubmit, ini yang revisi mayor ya, ini minor dan revisi mayor. Nah itu silakan, tapi keputusan reviewer itu hanya sebagai saran ya. Nah, kalau misalnya editornya itu, wah ini tidak perlu ada revisi ini langsung terbit ya, itu silakan. Karena keputusan terakhir tetap di editor ya, kalau di jurnal itu yang mempunyai kuasa ya editor. Jadi kalau Bapak Ibu punya jurnal ya, yang menentukan terbit artikel atau tidaknya itu editor. Nah, setelah ini saya anggap diterima ya. Silakan nanti revisi atau diterima monggo. Ini saya anggap diterima. Lalu harus login kembali sebagai editor ya. Ini jurnalnya banyak sekali. Sebagai editor ini dari itu kembali ke editor. Nah, kita yang di sini ada yang tahapan selesai itu sampai sini. Kalau ini baru sampai tahap reviewer, belum sampai apa? Oh yang ini, yang dicek kemarin, yang dicek tadi ya. Di sini ada 3 versi ya, versi review, versi penulis, dan versi editor. Dari beda yang mana? Oh yang ini ya. Nah, tadi artikelnya yang ini hasil apa? Nah, ini di sini ada bukti reviewnya itu di sini sama, karena tadi nggak ngisi komentar, jadi komentarnya tidak tampil. Lah, misalkan tadi itu disposisinya itu revisi ya.
editor tinggal melakukan record di sini bahwa artikelnya perlu dilakukan revisi. Nah, jangan lupa notifikasinya diklik karena nanti kalau tidak diklik tidak akan masuk ke email penulis. Kalau peer review-nya tadi form review-nya ini diisi, jangan diimpor ya Bapak Ibu. Jadi, semua hasil review dari reviewer akan dilampirkan juga di email penulis. Dan kalau saya juga hasil reviewnya itu meskipun di OJS ada, tapi saya lampirkan kembali di email. Jadi kalau itu ada penulis yang belum ada pesannya itu belum dilampirkan. Sudah ada itu. Jadi jaga-jaga. Atau ada juga penulis yang nggak mau pakai OJS itu masih banyak ya. Jadi harus di email ini buat jaga-jaga. Beberapa author di Indonesia itu masih ada yang kirim materialnya via email. Kalau di jurnal saya terima, nanti saya OJS kan untuk diproses di OJS. Kalau saya silahkan desain ya. Desain biar pesan ini masuk ke email tulis. Nah ini saya skip karena nanti masuk ke saya tulis karena artinya udah gitu. Nah setelah itu setelah proses ini disposisi ini sudah dikirim ke author. Nah itu selanjutnya tinggal author. Harusnya author segera memperbaiki ya. Nah ini saya coba login sebagai author. Nah di sini ada satu aktif. Jadi kalau artikel itu masih ada proses reviewnya aktif, kalau sudah reject itu nanti di sini ya ada arsip. Terlebih itu di sini arsip ini. Nah ini di sini keterangannya. In review revisi biasanya kalau yang untuk syarat itu tidak sah, yang dilihat ini proses ini ya. Kalau caranya sama di sini ya disposisi bahwa ada revisi. Nah nanti si author akan download dari review versi atau dari editor, karena biasanya editor akan upload sesuai saran reviewer. Nah di situ dilihat permintaannya apa, baru nanti diperbaiki di sini. Setelah selesai di Bapak Ibu ya, nanti akan update lagi di menu editor, akan update bahwa artikel sudah diperbaiki. Nah, kalau sudah selesai merevisi, tinggal kembali ke editor ya. Jadi memang editor ini perannya sebagai yang menjembatani antara penulis dan reviewer. Nah, anggap selesai, di review sudah selesai, sudah dinyatakan diterima, lalu masuk ke menu editing. Nah, di sini di akreditasi itu kalau mau poin manajemennya maksimal ya semua ini dari summary dan editing ini dijalankan semua di OJS itu poinnya nanti maksimal. Copy edit itu harus ditunjuk siapakah yang akan melakukan copy edit di artikel ini. Nah, di sini ada petunjuknya. Jadi karena
terus di tadi yang ya, yang pertama jadi kalau sudah selesai itu nanti bisa menulis siapa yang menjadi kopi Bapak Ibu. Di sini ada antara copy editing sama autor. Intinya tahapannya memang berurutan ya. Di sini harus baru nanti di sini akan mengikuti yang tahapan yang tadi itu. Copy edit, terus intinya sampai autor itu setuju ya bahwa artikelnya sudah sesuai dengan data. Misalnya yang sering kali lupa itu autor itu submit, penulis itu ada 3 ya, cuma yang submit hanya menyantumkan satu penulis yang submit saja. Nah itu harus diteliti. Karena pengalaman dulu ada yang mau kepangkatan kok nggak ada namanya di OJS. Nah itu di metadata memang harus disesuaikan dengan artikel full page dokumennya. Itu memang harus diteliti. Karena kalau sudah terbit kita mau menambahkan nama penulis, kalau alasannya tidak tepat ya enggak berani. Tapi kalau memang benar-benar itu berkontribusi ya kita tambahkan di OJS-nya. Nah setelah tahapan copy edit selesai, copy editing ini selesai, nanti akan masuk ke tahap layout. Jadi otomatis kan terbawa di sini ya, di gaya seperti ini. Layout version, terus nanti PDF itu upload di sini ya Bapak Ibu. Nah kalau ada yang mau praktek, ada yang praktek silahkan. Lalu setelah itu kita tentukan schedule ya. Kan di edisi apa, tahun berapa. Nah, manajemen OJS-nya kurang lebih seperti ini ya. Yang OJS 3 pun hampir sama, cuma letaknya aja yang beda. Silakan ada yang mau bertanya atau mau praktek langsung. Halo, Pak Lugi. Halo, Pak Andi. Monggo kalau ada yang mau bertanya langsung Mohon saja maaf, suaranya putus-putus dan tidak masuk ke masih enggak ini ya, enggak jelas ya. Halo. Halo, halo. Kalau ingin bertanya ya, soalnya kayaknya koneksi saya ini yang jelek. Halo. Ya jelas, Pak. Oh iya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya ya, atau ada yang ingin praktek yang punya jurnalnya, yang ingin praktek silahkan. Silahkan share screen. Silahkan yang ingin praktek OJS-nya dibuka dan share screen ya. Ada yang ingin praktik? Iya, silahkan Bu Novira, ada yang ingin tanya? Monggo.
Mas Jalik kalau mau menambahkan. Keren Om, keren. Mantap. Oh, yang OJS 3. Cara menampilkan DOI di OJS 2. Sudah DOI yang seperti ini ya. Sebentar. Ini ya, Bapak, Bu, siapa tadi ya? Menampilkan DOI ini itu harus via server, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan bisa masuk ke kalau cPanel ya, kalau di jurnal saya itu lewat cPanel ya. Ada juga yang pakai apa itu? Servernya Linux itu kayaknya apa? Lupa ya namanya. Ada, kalau saya pakai cPanel ya. Jadi nanti silahkan ditambahkan di server. Nanti kodenya saya beri ya. Untuk menampilkan ini ya, afiliasi dan statistik, abstract view. Ini statistik PDF view, abstract view sama DOI. Jadi di server ya, settingnya di server. Kalau enggak di setting kan sebenarnya sudah tampil ya. Sudah tampil tapi di halaman ini. Nah, ini. Cuma untuk memudahkan semua informasi ini saya buat di depan. Jadi nanti ketika asesor itu melihat semua informasi itu sudah ada di depan tanpa harus klik satu-satu. Bisa nanti tim vieweran atau via Zoom Bu kalau mau pasang. Atau nanti saya beri ya, skripnya itu saya beri. Bisa minta tim IT-nya untuk pasang. Menampilkannya via server. Ya, untuk DOI ya. Baik, saya kopikan ya. Dan nanti kodenya akan saya berikan Pak Luki ya, biar di-share kode untuk menambahkan DOI. Nanti saya berikan Pak Luki, biar di-share Oke, siap Mas. ke peserta. Lalu yang OJS versi 3 ya. Wah, ini harus bongkar semua jurnal ini. Tapi enggak apa-apa sih, saya sudah izin ini kalau ini boleh. Ini Bu Sinta ya. Jadi Bapak Ibu yang bidang informatika, silahkan submit di sini ya. Ini udah Sinta 2, sudah maju Scopus, mudah-mudahan masuk Scopus ya. Jadi silahkan submit. Kalau artikelnya sesuai, insya Allah diterima. Dilarang promosi, Pak. Ini sudah maju Scopus ya, silahkan kalau tertarik. Psikologi masuk ini, misalkan dampak game terhadap kecerdasan siswa, lah, itu masuk sekali nih, sosial informatik. Atau intinya yang terkait dengan teknologi dan sosial ini, masuk ini. Silahkan ya. Belum di-share screen nih, Pak. Belum muncul.
Oh, baik. Sebentar. Nah, udah muncul ya? Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu submit. Ini jurnal yang punya AC juga, sudah Sinta 2. 2 hari yang lalu kalau tidak salah itu baru maju Scopus. Nah, ini mudah-mudahan diterima. Silakan Bapak Ibu kalau mau submit yang sesuai dengan skop ini, silakan ya. Ini sistemnya banyak ini. Nah, ini ada ekonomi sistem pun masuk. Orang itu ABK itu masuk. Yang penting ada kaitannya dengan teknologi masuk. Jurnal ini berbayar ya. Tapi beberapa author kemarin karena ada yang masih sekolah, jadi kita kasih gratis juga. Jadi kita melihat juga kualitas artikel kalau bagus, terbit, layak terbit, tapi autornya tidak bisa membayar ya kita gratiskan. Ini Sinta 2 terus kita semuanya. Apalagi editor ya, editor dan kalau mau jadi reviewer silahkan daftar. Editor dan reviewer kita tidak berbeda itu gratis. Nah, untuk ini sama sih Bapak Ibu. Jadi karena akun saya sudah sebagai reviewer, jadi di sini tuh ada unsigned, sudah ada 6 artikel masuk, yang aktif itu sudah ada 16, yang arsip itu yang reject menjadi jadi ini yang sudah masuk review. Nah, sama Bapak Ibu, jadi di sini kita harus reviewnya terus karena ini kalau saya praktekkan saya enggak ini belum izin Pak Adi, tapi kalau untuk di presentasi boleh. Kalau ya apa reviewernya kita reviewer, terus nanti reviewer akan melakukan review sama kayak di uji. Setelah itu di sini ya. Jadi sama ya, review, editing, dan production. Jadi tahapannya setelah itu review menilai, kembali lagi editor meneruskan ke penulis, dan penulis akan melakukan perbaikan jika ada revisi. Ibu kayak OJS 2. Cuma kalau saya lebih familiar dengan OJS 2 ya. Kalau OJS 3 itu memang koneksi harus lancar. Karena beberapa menunya tidak akan terbaca jika koneksinya buruk. Kalau ada yang mau praktek ini lebih bagus sebenarnya. Oh ini ya, apakah OJS ini satu-satunya yang bisa gunakan untuk pilihan lain? Nah, kalau untuk pengelolaan jurnal itu Pak Denny ya, Pak Denny Rusdiansyah. Standar Ristek Dikti itu kan yang penting ada bukti review ya. Jadi kalau misalnya jenengan membuat sistem sendiri, nggak pakai OJS pun boleh. Yang penting itu ada proses reviewnya. Ada author submit, terus di review, ada proses proofread, copy edit, dan lain-lain. Itu boleh. Sebenarnya OJS itu hanya salah satu.
hanya salah satu platform. Ada yang pakai One Scholar itu berbayar. Terus DC dari Elsevier itu juga berbayar tuh DC. Nah, yang penting itu ada proses reviewnya. Kalau jurnal luar negeri itu kan hanya pakai WordPress ya. Yang jurnal-jurnal Scopus luar negeri itu mah jarang pakai OJS. Mereka pakai WordPress itu. Dan biasa samanya malah by email. Karena kita ngejarnya akreditasi ya kita ikuti aturan Ristek Dikti. Itu kurang lebihnya Pak Denny. Mungkin bisa tambahkan Mas Jalik atau Mas Arief. Nah, ini sama ya, yang dari Bu Ismiarni ini ya benar kata Mas Arif harus segera buat OJS-nya. Kalau mau standar akreditasi saya pakai OJS. Tapi kalau targetnya Scopus, Thomson ya silahkan nggak perlu pakai OJS. Ada yang ingin praktik silahkan Bapak Ibu. Yang mau praktek menampilkan jurnalnya monggo. Mohon maaf Pak Triyandi, mungkin karena keterbatasan waktu juga, kalau untuk praktek, ini ada pertanyaan yang belum sempat direspon dari Bu Martina Pakpahan. Nah, ini di fakultas beliau itu menggunakan OJS 2. Nah, namun untuk proses dari submit artikel oleh author itu sampai artikel diterima itu masih menggunakan mix, jadi menggunakan berbasis OJS dan berbasis manual melalui email. Nah, ya enggak apa-apa. Jadi proses ya. Kalau ada yang by email, nanti kan itu berarti meng-OJS-nya via quick submit ya. Yang penting bukti review itu ada, Bu. Bukti review itu ada, silakan diunggah. Berarti setelah prosesnya dijalankan, kita berarti upload tadi yang scanning itu ya Pak? Iya, iya. Jadi di quick submit itu ada fasilitas nanti itu editor kalau tidak salah yang bisa itu. Ya, nanti unggah hasil, ya, unggah hasil reviewnya dari reviewer. Oh oke. Untuk setiap artikel ya Pak. Jadi yang tadi itu kita lengkapi, kita upload ya. Karena kita pengajuan mau akreditasi, cuman ikut ini mau lihat lagi apa yang masih kurang. Ya, jadi silakan mau, karena ada beberapa dulu yang di jurnal Mercu Buana yang jeli itu dulu itu ada dari profesor dari UGM itu beliau mintanya hard copy. Setiap saya ngasih artikel untuk direview, saya datang ke rumah beliau. Wah, itu sudah sepuh sekali. Seminggu saya ambil, beliau lupa. Kalau saya kasih harus ngeprint lagi, kasih lagi. Oh, oke. Cuma substansinya memang bagus itu. Saya lupa namanya ya. Itu reviewer jeli dulu. Jurnal Mercu Buana juga. Jadi yang penting bukti review itu ada, Bu. Silahkan di online kan. Karena kalau manajemennya full OJS kan nilai di manajemen maksimal. Cuma kalaupun masih kombinasi ya tetap yang penting bukti reviewnya itu ada. Oke, berarti jadi nilainya kan enggak jauh nanti di poinnya kan banyak ya di akreditasi. Iya. Ada tampilan, manajemen, substansi dan lain-lain. Berarti yang penting dilengkapi ya Pak, mau prosesnya menggunakan OJS atau mix, pokoknya kita sudah melakukan gitu, tinggal dilampirkan aja buktinya gitu ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Bisa tidak dalam satu jurnal dibuat 2 kanal, di mana satu kanal untuk umum. Nah, kalau satu jurnal itu satu ISS, ini yang Pak Alfiandi ya. Jadi nanti bisa dikoreksi Mas Arif kalau saya salah.
Bisa tidak dalam satu jurnal dibuat 2 kanal, di mana satu kanal untuk umum dan satunya khusus mahasiswa. Kalau saran saya tetap satu kanal, Pak, karena jenengan sama-sama capeknya ya. Mau artikel mahasiswa, mau artikel dosen itu kan editor sama-sama memperbaiki ya. Kalau saya cukup satu kanal, karena kalau 2 kanal, satu ISSN itu kan hanya berlaku untuk satu nama jurnal ya. Jadi mending saran saya tidak perlu dipecah. Kecuali mau buat jurnal khusus mahasiswa. Cuma itu sama capeknya juga. Sama, iya beneran. Itu nanti jenengan malah kerja 2 kali. Kalau saran saya dibuat satu yang mahasiswa itu dipilih yang artikelnya bagus. Dan banyak mahasiswa itu yang artikelnya bagus loh, malah banyak itu. Entah itu karena dibantu dosennya dalam menyusun artikelnya atau bagaimana. Tapi beberapa itu saya menemui itu yang S2 itu artikelnya bagus, banyak. Jadi belum tentu yang mahasiswa itu tulisannya jelek juga belum tentu. Tapi kalau izin bertanya, tapi kalau terkait dengan komposisi internal eksternalnya itu nanti berarti tetap harus difilter ya? Jadi di Arjuna itu ya, akreditasi jurnal itu, kalau satu terbitan itu hanya isinya misal mercubuana semua, itu dianggapnya poinnya kan tidak salah. Lokal Mas, lokal. 0. Kalau misal ya mercubuana dengan UAD, nah itu kayaknya dianggapnya lokal. Terus misal mercubuana kawasan. Terus kalau mercubuana dengan misal dari kampus UM ya, UM itu berarti dianggapnya kalau tidak salah dan nasional ya Mas Arif ya? Nasional. Nah, itu Pak, ada poinnya Pak, berapa 1, 2, 3 itu ada poinnya. Jadi enggak, kalaupun nanti terbitannya itu dilalai yang paling bagus hanya dari kampus jenengan enggak masalah. Jadi banyak penilaiannya enggak nanti langsung nol. Bahkan bunga rampai pun bisa terakreditasi ya Mas Arif ya. Yang bunga rampai pun bisa karena penilaiannya banyak. Ada 8 poin kalau enggak salah. Kalau yang maksudnya yang tadi Nyon Sewu yang terkait dengan penulis lokal-lokal atau nasional tadi, kalau seandainya walaupun itu beda institusi, maksudnya ketika kami menampung tulisan dari guru-guru, tetapi itu dalam satu provinsi yang sama, apakah itu tetap dianggap lokal atau karena sudah beda institusi itu sudah dianggap dari luar? Tetap dianggap kawasan itu, Pak. Ya, jadi kalau mau nasional harus beda provinsi. Tapi itu kan enggak ini ya. Kalau saya enggak memperhatikan itu karena diakreditasikan poinnya banyak ya. Jadi enggak, kalau misal di situ nanti rendah di poin itu kan masih bisa ditutup di poin lain, kita maksimalkan yang lain. Boleh saya tambahkan Mas Adi? Ya, monggo Mas Adi. Oke. Mungkin mulai dari tadi terkait dengan jurnal mahasiswa dan jurnal apa itu tadi. Mungkin di institusi Bapak Ibu punya artikel banyak misalnya seperti itu. Jadi ada mahasiswa yang belum tertampung karena kewajiban harus publikasi. Silahkan membuat bisa yang tadi istilahnya jurnal unggulan dan jurnal mahasiswa. Monggo. Tapi itu juga pengelolaannya ya sama-sama capek tadi seperti itu. Kalau mau buat jurnal unggulan, silahkan, jurnal mahasiswa silahkan. Tapi nanti juga ujung-ujungnya kalau bisa disesuaikan dengan standar akreditasi. Nah, nanti jurnal yang mahasiswa itu juga bisa diajukan akreditasi Bapak Ibu. Nanti juga kalau ketika terakreditasi pasti penulis dari luar semakin akan masuk juga. Yang jurnal mahasiswa bisa juga mengalahkan jurnal yang unggulan tadi. Terus terkait dengan komposisi penulis tadi terkait dengan lokal, kawasan, nasional, regional, dan internasional. Kalau penulisnya hanya dari satu institusi, itu misalkan Mercubuana itu namanya lokal. Nilainya tadi saya cek nilainya 0 kalau nggak salah.
Kemudian kalau jurnal kawasan, misalkan dari Mercu Buana sama UAD, salah satu provinsi, misalkan guru-guru SMP Bantul, SMP Sleman, itu masih dalam kawasan satu provinsi, nilainya 1. Kemudian nasional, itu poinnya 3, itu kalau dari berbagai provinsi. Komposisi persyaratan di akreditasi itu 60-40. 60 dari luar, 40 dari dalam. Ya, ada juga yang menyatakan 50-50, ya, bisa seperti itu. Kalau regional itu kawasan misalkan regional ASEAN misalkan, itu dari Malaysia, Indonesia, Singapura itu dinilai regional nilai 4. Kalau internasional itu dari berbagai negara. Mungkin Indonesia, Afrika, Amerika, dan sebagainya, seperti itu. Jadi tadi Bapak Ibu yang tadi pengen membuat 2 kanal, boleh, tapi dengan nama jurnal yang berbeda. Misalkan jurnal yang unggulan, misalkan jurnal yang kira-kira sudah menampung artikel yang baik dari Bapak Ibu dosen. Ada juga jurnal mahasiswa, tapi juga kalau bisa membuat namanya, mengelolanya juga standar, ya standar akreditasi lah, supaya nanti suatu saat ketika waktunya bisa diakreditasikan juga. Lumayan kan? Mohon maaf. Lumayan kan kalau jurnal mahasiswa akreditasi poinnya untuk akreditasi Sinta 6, Sinta 5 itu poinnya 15. Kalau Sinta 4 sampai Sinta 3 poinnya 20. Untuk Sinta 1 sampai Sinta 2 poinnya 25. Dengar-dengar untuk PAK sekarang minimal Sinta 4 kalau nggak salah. Silahkan, kemarin saya ngisi di Universitas Singapura Bangsa Karawang itu pengen juga membuat mahasiswa, jurnal mahasiswa. Saya sarankan juga sama. Kita sama-sama capek, sama-sama pengelolanya, ya kalau bisa dikelola secara profesional juga. Walaupun artikel yang artikel dari mahasiswa seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ya, itu. Terima kasih Pak Andi dan Pak Sarip terkait dengan pencerahannya beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini menjelang siang. Nah, karena keterbatasan waktu, sekali lagi karena pelatihan kita ini kan maraton, ada 3 tema. Mohon maaf, mungkin untuk sesi yang kedua, jika masih ada pertanyaan terkait dengan pengelolaan OJS, nanti bisa disampaikan via chat, dan nanti bisa Pak Andi dan Pak Sarip bisa merespon terkait dengan beberapa pertanyaan dari para peserta. Nah,